Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Yohanes 19 ayat 25 sampai 34. Dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudara ibunya, Maria, istri Kleofas, dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada murid-muridnya, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci, "Aku haus." Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam. Maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, "Sudah selesai." Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Karena hari itu hari persiapan, dan supaya pada hari Sabat mayat-mayat itu tidak tinggal tergantung pada kayu salib, sebab Sabat itu adalah hari yang besar, maka datanglah orang-orang Yahudi kepada Pilatus dan meminta kepadanya supaya kaki orang-orang itu dipatahkan dan mayat-mayatnya diturunkan. Maka datanglah prajurit-prajurit lalu mematahkan kaki orang yang pertama dan kaki orang lain yang disalibkan bersama-sama dengan Yesus. Tetapi ketika mereka sampai kepada Yesus dan melihat bahwa ia telah mati, mereka tidak mematahkan kakinya. Tetapi seorang dari antara prajurit itu menikam lambungnya dengan tombak, dan segera mengalir keluar darah dan air. Bapak Ibu, saudara-saudari yang baik dimanapun berada, semoga ketika video ini ditonton, Bapak Ibu sedang dalam keadaan baik-baik, sehat, dan bahagia. Tapi jikapun tidak sedang dalam keadaan sebaik itu, tetaplah berpegang pada iman, berharap pada kebaikan Tuhan, dan senantiasa memiliki pengharapan bahwa ada saat-saat ketika hidup menjadi lebih baik. Semoga. Di sini kita mendengarkan bacaan tentang Maria dan murid yang dikasihi, dan beberapa orang lain yang ada dekat Yesus ketika Yesus menjelang masa-masa akhir hidupnya. Sebelum ia berkata, "Aku haus," dan sudah selesai, ada pernyataan dari Yesus yang menarik. "Ibu, ini anakmu." Lalu Yesus berkata kepada murid, "Ini ibumu." Dalam beberapa kesempatan muncul dalam versi lain, "Ini anakmu, ini ibumu." Tetapi intinya tetap sama, bahwa dicatat dalam kitab suci, hubungan ibu dan anak yang kemudian ditunjukkan bukan lagi melulu soal Yesus dan Maria, tetapi Maria dengan murid. Maria juga ibu bagi murid. Syukur bahwa gereja memberi kesempatan untuk menghormati Maria.
Karena ada saja orang yang terbantu memiliki penghayatan akan siapa Kristus dengan mengingat Maria. Oke lah bahwa masih ada perbedaan pandangan tentang ini, bahkan sesama orang Kristen. Tetapi gereja dengan sadar dan dengan setia mengajarkan bahwa refleksi tentang Maria bukan sebuah sandungan untuk mengenal dan mengikuti Kristus. Karena Yesus sendiri berkata, ini anakmu dan ini ibumu. Dan ini disampaikan pada kata-kata terakhir ketika ia disalib. Ini ibarat ada orang yang mau meninggal, setiap kata-katanya yang terakhir itu dianggap penting, dianggap istimewa, dicatat bila perlu. Ada wasiat di sana. Biasanya tentang harta bisa juga disampaikan itu. Nah, ini harta kekayaan di dalam iman. Dan persoalan sebenarnya bukan hanya pada ini ajaran benar atau tidak. Oke, ini menjadi persoalan lain. Dan ada yang tidak setuju. Persoalannya adalah bagi mereka yang menyebut diri percaya bahwa Maria itu pantas dihormati. Bagi orang Katolik lah singkatnya. Persoalannya adalah bagi orang Katolik sudah diberi kesempatan untuk ini, tetapi tidak juga menggunakannya, berdevosi kepada Maria. Saya pernah berpikir, gereja itu seumpama katakanlah laptop atau HP terbaru ya, seumpama. Atau kita buat istilah lebih nyaman, nanti ada yang berkata, oh masa gereja diumpamakan dengan benda semacam itu. Ada benda yang mengingatkan kita pada gereja. Misalnya handphone terbaru, laptop terbaru. Ada orang senang dan bangga mengatakan, oh saya punya ini. Memang ini edisi terakhir, fitur-fiturnya lengkap. Tapi banyak orang membeli laptop bagus hanya untuk menonton YouTube atau bermain dengan Word, Excel, atau katakanlah lebih umum itu HP ya. Oh ini iPhone terbaru. Tapi dipakai untuk foto, selfie, oke. Menonton YouTube, bertelepon, WhatsApp, dan habis untuk itu, Instagram. Tapi banyak fitur-fitur lain yang tidak digunakan. Dan fitur lain ini yang justru membuat dia lebih mahal. Misalnya bagaimana dia untuk proteksi sicurezza, untuk security, privasi. Bagaimana kemampuannya mengolah data, menyimpan data. Bagaimana membuat video, bukan hanya menonton video, membuat video. Tapi fitur-fitur macam ini tidak selalu dipakai oleh semua orang. Tapi dengan bangga berkata, oh saya punya ini. Gereja, ini tadi mengingatkan kita juga pada gereja. Gereja banyak fitur-fiturnya. Devosi inilah, devosi itulah, Maria diperingati bulan inilah, bulan itulah, ada misa inilah, misa itulah, ada ritus inilah, ritus itulah, banyak. Tetapi fitur apa saja yang sudah dipakai? Semoga juga bahwa bacaan hari ini mengingatkan kita ada satu fitur, satu ciri dari gereja, kemampuan atau ruang yang ditawarkan oleh gereja yang bisa juga digunakan untuk berdoa. Bahwa ada orang berkata, oh kitab suci lah, bahwa dengan kitab suci kita mengenal Kristus. Bukan sesuatu yang salah bahwa dengan kitab suci kita mengenal Kristus. Saya pikir memang membaca kitab suci membuat orang mengenal Kristus. Dan kalau dirasa itu satu-satunya cara yang bisa dibuat dan cocok, tidak menjadi masalah. Tetapi ketika gereja juga menawarkan, ada Maria. Sebagaimana Yesus berkata, inilah ibumu. Saya pikir itu fitur yang penting juga.
satu program. Sekarang kita pakai peristilahan yang lebih akrab didengar ya. Yang bisa dipakai, dijalankan. Karena lihatlah misalnya di bulan Mei, bulan Oktober, ada variasi cara berdoa yang ditawarkan oleh gereja. Kan begitu ya. Di sini kita bergeser sedikit. Ada namanya itu Perdono di Assisi. Tanggal 2 Agustus. Nanti bisa juga untuk 8 hari kemudian. Orang rajin sekali membuat mengaku dosa. Karena kebiasaan Perdono di Assisi. Dibuat ini momen yang istimewa. Mari mengakui kesalahan di hadapan Tuhan dengan menerima sakramen pengakuan dosa. Nah oke, itu contoh. Agak luas contoh kita. Mulai dari HP dan orang kudus lain. Dan inilah ibu. Maria adalah ibu juga bagi para murid, bagi para anggota gereja perdana, dan kita adalah anggota gereja masa kini. Dan Maria juga ibu kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.